Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman, kita kembali lagi di prediksi bola kita untuk malam ini atau dini hari ya, di tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober. Oke, dan sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini atau dini hari, kita review kembali dulu prediksi kemarin ya. Oke, untuk West Ham United berhadapan dengan Bournemouth di laga ini kita masuk ya. Kemarin kita mengambil West Ham di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Cremonese berhadapan dengan Sampdoria di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Sampdoria di handicap 0,0 atau bermain leg ya kan. Oke, untuk Sassuolo berhadapan dengan Verona di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Sassuolo di handicap min 1/4 bola. Dan untuk Celta Vigo ya berhadapan dengan Getafe di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Jadi untuk Real Oviedo berhadapan dengan Malaga di laga ini kita gagal di 1 laga ya, karena kemarin kita mengambil Malaga di handicap 0,0 atau bermain leg-legan ya. Oke teman-teman, sepertinya untuk prediksi kita kemarin ya sepertinya kurang maksimal juga ya, kita gagal di 1 laga dan kita masuk di 3 laga dan di 1 laganya kita draw ya. Oke, untuk lebih jelas silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing, dan selalu semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi dan tentunya bisa masuk di 5 prediksi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita akan bahas atau ambil 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Champions Eropa ya, dari babak grup ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama ya, di mana Salzburg akan menjamu Chelsea. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Chelsea. Sementara dari Salzburg terlihat ada 5 pemain yang akan absen, sementara ada 4 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara untuk Chelsea sendiri terlihat ada 4 pemainnya juga masih akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga terakhir itu 5 pertandingan terakhir Salzburg, di mana Salzburg tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sementara untuk Chelsea sendiri juga tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri ya. Oke, dan dimana kedua tim itu untuk pertemuan head to head-nya sudah bertemu 2 kali, dan dimana 1 laga dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 5-3 dan di 1 laganya lagi berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi saat ini kedua tim ada di grup E, di mana Chelsea menduduki posisi 1 dengan raihan 7 poin, sementara Salzburg ada di posisi kedua dengan raihan 6 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya antara Salzburg dengan Chelsea. Kalau untuk kita simak untuk performa kedua tim, memang kedua tim tampil terbilang cukup bagus, dan untuk pertemuan head to head juga Chelsea terlihat lebih unggul 1 pertemuan ya. Jadi untuk analisa saya sendiri antara Salzburg dengan Chelsea, saya lebih yakin akan ke tim tamu, yaitu Chelsea cukup dari handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Benfica akan menjamu Juventus. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih tipis ke tim tamu yaitu Juventus ya. Sementara untuk Benfica sendiri tidak terlihat ya pemainnya kena absen, sementara terlihat ada 2 pemain yang masih dipertanyakan. Sementara dari Juventus sendiri ada banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 8 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari ya. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Benfica tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sementara Juventus sendiri tampil juga cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Juventus dengan Benfica, di mana Juventus belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Benfica, sementara Benfica sendiri 2 kali menang dan di 3 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, mana kedua tim ada di grup H ya, di mana Benfica ada di posisi kedua dengan 8 poin, sementara Juventus ada di posisi ketiga dengan raihan 3 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa antara Benfica dengan Juventus. Kalau untuk performa atau hasil pertandingan kedua tim, memang kedua tim menampilkan performa cukup bagus. Sementara untuk pertemuan head to head memang Benfica terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Benfica dengan Juventus, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Juventus cukup dari handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil atau kita saat ini.
Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, masih dari Liga Champions Eropa di mana Borussia Dortmund akan menjamu Manchester City. Oke, untuk peluang di sini jelas lebih ke Manchester City ya sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari. Dari Borussia Dortmund terlihat ada 6 pemain yang akan absen, sementara ada 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Manchester City sendiri ada 4 pemain juga yang akan absen yang untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Dortmund tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sedangkan untuk Manchester City sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Borussia Dortmund dengan Manchester City, di mana Manchester City 3 kali menang, Borussia Dortmund 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini, kedua tim ada di grup G. Manchester City ada di posisi 1 dengan raihan 10 poin, sementara Borussia Dortmund ada di posisi kedua dengan 7 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya antara Borussia Dortmund dengan Manchester City. Kalau untuk performa kedua tim memang tampil terbilang cukup bagus untuk kedua tim ini. Dan untuk pertemuan head to head memang Manchester City terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Borussia Dortmund dengan Manchester City, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Manchester City. Cukup dan dekat 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, masih dari Liga Champions Eropa di mana PSG atau Paris Saint-Germain akan menjamu Maccabi Haifa. Oke, untuk peluang kemenangan jelas lebih ke sangat besar ya ke PSG sebagai tim tuan rumah untuk malam nanti hari ini hari. Dari PSG sendiri terlihat ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Maccabi Haifa sendiri juga terlihat 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga lalu 5 pertandingan terakhir dari PSG tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri, sementara Maccabi Haifa sendiri tampil juga cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun sementara mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk pertemuan head to head untuk pertemuan sebelumnya di mana kedua tim ini baru bertemu 1 kali dan di mana laga dimenangkan oleh PSG dengan skor 3-1. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini ada di grup H dan di mana PSG menduduki posisi 1 dengan raihan 8 poin, sementara Maccabi Haifa ada di posisi keempat dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara PSG dengan Maccabi Haifa. Kalau untuk performa kedua tim memang kedua tim ini tampil juga cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan kalau untuk pertemuan head to headnya PSG unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri antara PSG dengan Maccabi Haifa untuk malam ini atau dini hari, saya lebih yakin akan ke tuan rumah ya teman-teman, yaitu PSG. Cukup dari dekat min 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadik. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir, mana masih dari Liga Champions Eropa di mana RB Leipzig akan menjamu Real Madrid ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat lebih ke Real Madrid ya, sama-sama memberikan full ya untuk kedua tim ini antara RB Leipzig dengan Real Madrid. Oke, dari RB Leipzig terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan, sementara dari tim tamu yaitu Real Madrid ada juga 5 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga 5 pertandingan terakhir RB Leipzig di mana RB Leipzig tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri, sementara Real Madrid sendiri tampil juga dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri ya. Oke, dan dimana untuk pertemuan head to head untuk pertemuan sebelumnya antara Real Madrid dengan RB Leipzig, laga dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini di grup F dan dimana Real Madrid ada di posisi 1 dengan raihan 10 poin, sementara RB Leipzig ada di posisi kedua dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk RB Leipzig dengan Real Madrid. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim menampilkan performa yang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk pertemuan sebelumnya laga dimenangkan oleh Real Madrid ya. Dan untuk posisi peringkat juga ada di cukup dekat ya. Dan jadi menurut analisa saya sendiri ya, untuk malam ini antara RB Leipzig dengan Real Madrid, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya, Real Madrid ya, itu cukup dan dekat min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, kita review kembali ya bet untuk malam ini ya. Oke, untuk Salzburg berhadapan dengan Chelsea, saya mengambil Chelsea dari dekat min 1/4 bola. Dan untuk Benfica berhadapan dengan Juventus, saya mengambil Juventus dari dekat 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk Borussia Dortmund dengan Manchester City, saya mengambil Manchester City dari dekat min 0,5 atau di setengah bola.
Dan untuk PSG ya berhadapan dengan Maccabi Haifa, saya mengambil PSG dan dekat min 2,4 bola. Sedangkan untuk RB Leipzig ya berhadapan dengan Real Madrid, saya mengambil Real Madrid dan dekat min 1/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan main parlay saya akan tambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.